Kita mulai saja. Kebetulan sudah hadir bersama kita narasumber satu-satunya, yaitu Ibu Mili Karmila, SHMKM, yang akan nanti menjelaskan bagaimana sih aturan tentang perkawinan campur, baik perkawinan antar agama yang memang, perkawinan antar warga negara yang diatur oleh Undang Nomor 1 dan perkawinan antar agama yang sekarang lagi banyak ada di media massa. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan putar dulu video bumper sekalian memperkenalkan pembicara kita dan juga tata cara mengikuti diskusi kali ini. Silahkan. Nyanyi bukan? Terima kasih, video bumpernya itu sekaligus membuka diskusi kali ini. Ibu Mili, terima kasih kehadirannya. Sekedar untuk pengantar bahwa pernikahan beda agama kembali menjadi trending, di mana dipicu oleh adanya cerita dari staf khusus Presiden namanya Ayu Kartika Dewi yang menikah dengan Gerald Sebastian. Dilakukan di 2 tempat, di masjid dan gereja. Nah, di situ akhirnya orang berpolemik sendiri. Ini sebetulnya perbedaan agama ini termaksud nggak sih seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian ada lagi, Bu, ada gugatan dari E. Ramos PTG tanggal 4 Februari 2022 di mana dia mengajukan permohonan uji material terhadap Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Karena katanya alasannya yang bersangkutan tidak bisa menikah dengan calon pasangannya karena alasan berbeda keyakinan. Yang kita ketahui memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, tetapi hanya mengatur tentang pernikahan beda kewarganegaraan. Nah, diskusi ini kita akan meluruskan kembali ya apa sebetulnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berkenaan dengan perkawinan campur, di mana perkawinan campur itu tidak sama dengan perkawinan beda agama. Demikian prolog dari saya, Ibu. Silahkan Ibu pilih tempat dan waktu, saya persilahkan. Dibuka, Alifah. Ibu di mute ya, Bu, di unmute ya, Bu, masih belum terdengar. Suaranya belum ada, Bu. Oke. Ya, sudah.
Terima kasih. Di share Selamat screen sore. sekarang. Di Ya? share screen ya Bu, di share screen. Iya, share. Ya, ditampilkan. Ya. Anterin. Nah, sudah judulnya keluar ya. Biar enak dan kelihatan. Saya bicarakan singkat saja hal-halnya ini ya. Perkawinan campur dan efeknya terhadap hukum waris. Perkawinan campur yang di dalam undang-undang perkawinan itu hanya mengatur perkawinan campur antara WNI dengan orang yang tidak WNI. Sedangkan di Indonesia ada juga orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda. Jadi kita kalau kelompok A dulu, kita bicarakan kalau yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan di pasal 57 itu dan seterusnya beberapa pasal, kalau WNI menikah dengan WNA, ini ada perkalian dengan hukum perdata internasional. Jadi ada asas-asas yang berlaku menurut hukum perdata internasional adalah perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di tempat perkawinan dilaksanakan, di negara tempat perkawinan dilaksanakan. Warga negara Indonesia atau warga negara manapun, kalau misalnya menikah di Australia atau di Amerika, bagi dia tetap berlaku syarat-syarat yang material menurut hukum Indonesia. Tapi prosedur pernikahannya, bila mana menurut negara itu pernikahan itu sah, maka pernikahan itu sah juga untuk warga negara Indonesia itu juga kalau dia kembali ke Indonesia. Hanya saja dia punya kewajiban menurut peraturan harus melaporkan dalam waktu tertentu ke pernikahannya itu. Kalau dia di luar negeri, sekurang-kurangnya dia mesti laporkan dulu pada kedutaan. Kalau dia kembali ke Indonesia, ada batas waktu pula untuk melaporkan kepada kantor pencatatan sipil, Dukcapil, yang berada di kota tempat tinggalnya. Nah, akibat hukum kalau orang menikah berbeda hukum, prinsip dasarnya suami punya hukum yang berlaku. Status hukum dari seorang wanita yang menikah dengan seorang suami yang berbeda hukumnya, maka dia mengikuti hukum suaminya. Kecuali kalau dia ada peraturan juga, boleh dia mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, dia akan tetap tunduk pada hukum Indonesia kalau mengenai warisannya, kalau dia mempertahankan kewarganegaraan. Dianjurkan kepada mereka yang menikah campur kewarganegaraan, sebaiknya tentu mereka membuat perjanjian perkawinan harta terpisah. Dimanapun dibuat, di Indonesia dibuat, boleh, di luar negeri tempat di mana perkawinan dilangsungkan dibuat juga boleh. Perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri juga berlaku bagi Indonesia. Jadi itu pernikahan sebaiknya pisah harta. Mengapa pisah harta? Karena kita di Indonesia menganut asas nasionalitas untuk kepemilikan hak-hak tanah yang terutama hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Kalau menikah tidak pisah harta, akan terjadi harta bersama dengan pihak asing. Jadi pihak asing dalam hal ini tidak diperbolehkan memiliki harta bersama dengan pihak Indonesia dalam rupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, kecuali ada satu kecualinya. Mungkin di situ ada saya sebut juga, yaitu orang asing itu bisa
satu saja mempunyai tanah yang buat tempat tinggalnya dia, tapi syaratnya juga next ya. Harta bersama dengan warga negara asing itu membuat kita khawatir kalau tanah itu nanti jadi dimiliki oleh orang asing semua. Jadi kalau dia menikah dengan perjanjian kawin, yang WNI yang mempunyai niat membeli tanah atau yang masih mempunyai keluarga di Indonesia tetap bisa membeli tanah di Indonesia. Ini perlu juga diterangkan bahwa itu di pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau sepanjang perkawinan itu dia si yang WNI mendapat warisan atau hibah, dia boleh menerima karena menurut hukum Indonesia tidak masuk harta bersama. Nah, khusus untuk orang asing yang mau membeli yang itu ada peraturan PP 103 tahun 2015 bisa membeli asal saja ada perjanjian kawin dan tinggal di Indonesia syaratnya. Ya. Jadi ini intinya mengapa perkawinan campur antara warga negara itu baik sekali pakai perjanjian pisah harta. Jadi walaupun dia mungkin tinggal di Amerika, kalau dia mempertahankan WNI dan juga membuat akte perjanjian pisah harta, dia bisa tetap beli tanah. Berikutnya. Warisan bagi WNI yang menikah dengan WNA. Nah ini dia. Bagaimana efeknya terhadap hukum warisnya dia? Kan kita tahu kalau di WNI juga hukum warisnya bisa macam-macam. Bila dia tetap WNI, berlaku hukum waris WNI. Ini tulisnya salah nih satu ya. WNI yang kewarganegaraannya kemudian ikut suami jadi WNA, hukum warisnya ikut hukum seperti hukum suami, jadi dia kehilangan keindonesiaannya kalau dia jadi warga negara asing. Ya, ini bisa dipahami nggak ya? Jadi kewajiban untuk melaporkan pernikahannya kalau dia datang ke Indonesia, begitu pertama kali dia ucap pasportnya kembali ke Indonesia, dia menurut peraturan Dukcapil harus melaporkan perkawinannya itu. Itu untuk ketertiban pendaftaran perkawinan. Berikutnya kita bicarakan yang B, yang terutama yang sangat relevan sekarang ini. Perkawinan campur dalam negeri. Nah, di dalam negeri kita ini terus terang aja walaupun ada Dukcapil, walaupun sudah dibilang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tapi penduduk Indonesia ini hukumnya beragam. Hukum perdata, hukum mengenai kewarisan. Sekurang-kurangnya ada 3 hukum, atau kalau yang tertulis ada 2. Hukum perdata yang berbeda itu bagaimana? Ini karena perjalanan sejarah zaman dulu, zaman penjajahan kita sampai sekarang masih berlaku nih. Ada pembagian 3 golongan, golongan yang tunduk pada hukum perdata, KUH perdata, yaitu orang Eropa dengan keturunannya. Orang Tionghoa, orang Timur Asing Tionghoa dengan keturunannya. Tapi sebenarnya mesti dipikirkan orang yang tunduk pada hukum perdata ini bukan orang yang baru datang setelah tahun 1950, ya. Tapi dia sudah ada di Indonesia sejak tahun 45, tahun 50. Pada tahun 1950 itu atau akhir Desember 49 ada perjanjian konferensi meja bundar.
Di situ ditegaskan bahwa orang penduduk Indonesia yang dulunya sudah jadi penduduk sejak zaman penjajahan Belanda, dia tunduk kepada hukum perdata. Kalau orang Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Tapi kalau yang baru pendatang diragukan apakah dia tunduk atau enggak. Ya. Nah, warisan bagi WNI yang menikah dengan orang-orang Eropa ini, kalau keturunan yang tunduk pada hukum perdatanya pria, maka tentu nanti hukum warisnya ikut hukum waris perdata. Karena sistem maaf aja, wanita memang tunduk kepada hukum, menurut hukum internasional juga begitu, statusnya tunduk pada hukum suaminya, pria. Jadi kalau di sini misalnya seorang wanita yang tadinya tidak tunduk pada hukum perdata menikah dengan orang yang tunduk pada hukum perdata, maka statusnya nanti jadi hukum tunduk pada hukum perdata, perkawinannya maupun warisannya. Ya. Kedua, ada kelompok penduduk Indonesia yang tidak tunduk pada hukum perdata, yaitu tapi ada berbagai-bagai adat masih berlaku, adat-adat itu misalnya di daerah Tapanuli, Minahasa, Papua, NTT, ya, mereka tunduk pada hukum adat, tapi makin lama makin agak berkurang, tetapi bergantung hukum adatnya masih kuat apa tidak. Ibu bisa dibesarkan volumenya, Bu, kurang kedengeran. Terima kasih. Oh sorry ya, saya nggak pakai. Bagaimana memperbesar? Cukup jelas nggak sekarang? Sudah lebih mending, Bu, ya. Oh ya, baik. Jadi dulu, ketiga kelompok yang ada hukum tertulisnya, yaitu baru-baru kemudian juga ini, yang tunduk pada hukum Islam. Tadinya hukum Islam juga nggak begitu tertulis, tetapi kemudian ada KHI, kompilasi hukum Islam yang berlaku untuk warisan. Nah, pada waktu sebelum ada itu, sebelum kita merdeka dan juga sampai sesudah merdeka, sebelum undang-undang perkawinan, bahkan sampai sesudah undang-undang perkawinan juga sebagian masih berlaku. Peraturan perkawinan antar golongan atau adat atau agama ini diatur dalam Reglement of Gemeentehuwelijken, disingkatnya GHR, Stadsblad 1868 nomor 138. Perkawinan campur antar golongan. Untuk orang-orang Kristen, peraturan perkawinannya dimuat dalam HOCI, singkatannya Huwelijksordonnansie voor Christen Indonesia. Stadsblad 1933 nomor 74. Stadsblad 1933 nomor 74 ini juga nanti dicatat bahwa kalau orang Kristen punya akte kelahiran, dia berdasarkan Stadsblad 1933. Kalau orang yang Eropa, tadi saya belum bilang ya, Stadsblad 1869. Kalau orang Chinese, Stadsbladnya 1917. Itu Stadsblad untuk mengenali dia keturunan apa di daftarnya, hukum apa yang berlaku bagi dia. Jadi penting sekali memperhatikan akte kelahiran dengan demikian itu. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia nggak punya akte kelahiran. Belakangan baru ditetapkan mesti ada akte kelahiran. Dalam segi perkawinan, 1 Oktober tahun 75, udah ya. Bagi seluruh bangsa Indonesia berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74. Nah, dalam pasal-pasal yang begitu singkat, cuma ada 67 pasal, dia mau menggantikan Undang-Undang KUH Perdata mengenai perkawinan, menggantikan HOCI, menggantikan GHR tadi, Gemeentehuwelijksreglement. Sebenarnya memang perjuangan berat undang-undang perkawinan ini dicetuskan.
Karena bertahun-tahun berdebat, dicarilah jalan keluar, akhirnya diresmikan pas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dengan peraturan pelaksananya PP Nomor 9 Tahun 75. Peraturan pemerintah ini juga menetapkan Undang-Undang Perkawinan berlaku untuk seluruh Indonesia 1 Oktober 1975. Nah, pasal 66 salah satu peraturan peralihannya menyebutkan dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan-peraturan tentang perkawinan yang dimuat dalam KUH Perdata, Ordonansi HOCI, peraturan perkawinan campuran dalam yang mengatur perkawinan, ini saya tulis dengan huruf besar. Sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Sejauh telah diatur dalam 67 pasal. Nah, antara lain yang 67 pasal itu ada tentang penting sekali pasal tentang perkawinan. Jadi dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu ini yang menjadi pokok masalah sebenarnya. Karena disebutkan bahwa negara menganggap perkawinan sah itu bila dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Kalau dulu kawinnya dicatat dulu di catatan sipil atau di KUA, baru upacara agama menyusul. Tapi dengan adanya undang-undang perkawinan ini dikatakan bahwa pasal 1 dan pasal 2, pasal 1 ya saya bacakan ya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang kekal, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasal 2-nya, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menjadi masalah untuk orang-orang yang agamanya berbeda-beda atau yang tidak punya agama. Dengan pengaturan dari undang-undang perkawinan itu yang begitu singkat, maka dapat terjadi banyak yang belum diatur. Banyak yang tidak pas. Undang-undang ini berlaku secara nasional, tapi mereka yang biasa dengan hukum adat, biasa dengan hukum Islam, biasa dengan hukum agama lain, ada macam-macam agama kan di Indonesia. Nah, kemudian pada suatu waktu bisa jadi muncul persoalan. Bagaimana kalau dia, ini kan yang justru banyak ini ya, karena disyaratkan dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan cara Islam harus sama agamanya, maka kalau tidak sama agamanya, penghulunya menolak. Ya, next ya. Jadi contoh pada suatu putusan MA ini penting juga bahwa pasal 72 HOCI menurut putusan MA ini masih berlaku. Jadi ternyata walaupun udah dibilang sepanjang mengenai perkawinan nggak berlaku lagi HOCI karena udah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tapi pada tanggal 13 November tahun 79 Mahkamah Agung ini mengeluarkan ketentuan bahwa karena belum diatur apa yang dimuat dalam pasal 72 HOCI masih berlaku. Yaitu kalau menurut hukum peralihan agama tidak menyebabkan batalnya perkawinan.
Alien agama tidak merubah status hukum. Dulu orang-orang yang tunduk pada HOCI, urusan perkaranya diurus ke pengadilan negeri. Setelah ada peradilan agama, maka ada ketentuan untuk orang-orang yang beragama Islam, ini asas personalitas namanya, yang beragama Islam, kalau urusan warisan, kalau urusan hibah, urusan sedekah, urusan zakat, pokoknya diaturnya di pengadilan agama. Pengadilan agama pakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Nah, asas personalitas ini penting sekali. Jadi khusus untuk orang-orang yang tunduk pada hukum Islam dan beragama Islam, kalau ada urusan perkara, maka diadilinya bukan di pengadilan negeri, diadilinya di pengadilan agama. Jadi, kalau misalnya seseorang yang tadinya tunduk pada hukum perdata, apakah berubah hukumnya kalau dia menikah dengan seorang beragama Islam? Ini yang jadi soal. Ya, menurut keputusan Mahkamah Agung itu peralihan agama tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Nanti kalian boleh cari bunyinya putusan itu lengkapnya bagaimana. Ya, itu ada orang yang tadinya beragama Kristen berubah menjadi agama Islam, tapi ternyata kemudian kehidupannya tidak sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Dia balik lagi ke agama Kristen. Nah, jadi dipersoalkan apakah sah atau enggak perkawinan dan sebagainya. Jadi bagaimana prosedurnya kalau seseorang yang berbeda agama itu mau menikah? Jadi cara prosedurnya ada dibuka kemungkinan untuk orang-orang yang berbeda agama itu supaya bisa menikah menurut agama itu. Prosedurnya adalah kalau orang itu belum beragama, pokoknya penghulu tidak mau menikahkan kalau nggak seagama dengan calon mempelainya. Jadi penghulu baru mau menikahkan bila keduanya sama-sama beragama Islam. Jadi ini bagaimana mau dibilang ya, kelompok yang terbesar mengatakan hukum agama Islam tidak memperbolehkan pernikahan orang-orang yang tidak seagama. Tapi ada juga pengecualian sedikit. Sebenarnya ada juga mestinya, kan saya nggak mahir dalam hukum Islam, tapi saya tahu ada boleh menikah dengan wanita-wanita yang mempunyai kitab. Yang mempunyai kitab itu kitab suci, maksudnya itu termasuk sebenarnya boleh menikah dengan yang beragama Kristen, Katolik, karena dia punya kitab. Atau Yahudi punya kitab. Tetapi karena kerasnya peraturan bahwa harus seagama, seringkali orang yang mau menikah lain agama itu ditentukan persyaratannya harus ikuti pelajaran-pelajaran agama, harus nanti ada surat keterangan bahwa sudah bisa mengikuti aturan agama yang bersangkutan. Nah, peradilan agama ini akan juga menyatakan sah perkawinan kalau dua-duanya beragama Islam. Kalau keterangan tidak ada dari pihak yang berwenang, dari pimpinan agama, bahwa mereka itu sudah boleh dinikahkan, maka mereka jadi kesulitan mau menikah, sudah jatuh cinta, sudah ada ikatan batin, tapi tidak bisa menikah, tidak diterima, didorong sana, dorong sini.
banyak kali mereka menikah di luar negeri. Jadi cari menikah di luar negeri. Nah, kemudian sampai tahun 86 keluar keputusan MA tentang ini yang mana? Berikutnya, lembar berikutnya. Ya. Jadi tahun 86 bagian bawah itu ada keputusan MA lagi tentang pasangan beda agama yang kesulitan nggak bisa nikah kemana-mana itu sampai lari ke luar negeri, bisa minta penetapan pengadilan agar pernikahannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, cuman komentar dari orang-orang yang keras beragama Islam bilang, kalau dicatatkan di kantor catatan sipil, dia tidak tunduk pada hukum Islam. Jadi masalahnya nanti hukum Islam tidak berlaku buat dia. Kalau dia seorang Kristen yang tidak tunduk pada KUH Perdata, nikah di gereja dicatatkan di catatan sipil. Hukum apa nanti hukum warisnya kalau dia meninggal? Mungkin berlaku hukum si suami ya. Kalau suaminya yang Kristen, yang perempuan ikut-ikut hukum suami. Prinsip dasarnya begitu. Jadi pihak yang beragama Islam yang mengatakan tidak bisa menikahkan orang yang berbeda agama, mengatakan itu tidak sah pernikahan seperti begitu. Ya, tidak tunduk pada hukum Islam. Yang jadi soal ini kita kesulitannya adalah bagaimana membuktikan bahwa dia ini sungguh-sungguh Islam atau hanya Islam KTP. Jadi kalau dia sudah dinyatakan oleh ahli agama pihak mempelai misalnya yang Islam, dia boleh nikah dengan cara Islam, berarti ada surat yang menjamin bahwa dia akan menjalankan kehidupan secara Islam, maka baru penghulu akan nikahkan dia. Nah, penghulu menikahkan bila dua-duanya sama-sama dianggap beragama Islam. Tetapi menurut pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4, bila penghulu menyatakan surat keterangan bahwa syarat-syarat nikah telah dipenuhi, ya, jadi bisa pernikahannya dilangsungkan. Jadi termasuk seagama itu. Tapi tidak disebut dalam undang-undang harus seagama. Kalau misalnya penghulu menikahkan sembarang-sembarang tanpa keterangan begitu, penghulunya bisa kena sanksi pasal 61. Ya, kalau dia tetap menikahkan. Nah, jadi pada tahun 86 dikeluarkan putusan MA, kalau yang nggak bisa nikah begitu, pergi minta izin pengadilan negeri, penetapan pengadilan, supaya pernikahannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi cuma akibatnya nanti hukum apa yang berlaku, itu kalau orang yang tunduk pada hukum perdata, ya masih ada hukum perdata, bisa tunduk pada hukum perdata. Karena kalau prianya tunduk pada hukum perdata, sudah pasti yang diikuti mestinya hukum perdata, bukan hukum Islam. Karena prinsip pernikahan campur itu juga WNI maupun WNA dengan WNA maupun WNI dengan WNI, wanita akan mengikuti status suami. Ya, jadi menurut peraturan tentang peradilan agama pasal 49, ini halaman berikutnya. Pengadilan agama berwenang memutuskan dan mengesahkan perkara di tingkat pertama dan banding
antara orang-orang yang beragama Islam. Ini ketinggalan ini. Next. Ini kebanyakan. Ini kecepatan ini. Sorry. Cari pasal 49. Oh ya sudah, ini dulu ya. Kalau misalnya dia istri mengikuti hukum suami, pernikahan campur ini tidak mengakibatkan perubahan status hukum perdata. Jadi hukum waris bagi laki-laki Tionghoa Kristen, laki-laki Tionghoa Islam yang menikah campur dengan orang yang tunduk pada hukum adat atau hukum Islam adalah tetap hukum perdata dengan memperhatikan hukum tentang harta benda perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 35, 36, 37. Kalau bikin perjanjian kawin menurut pasal 29 Undang Perkawinan yang diperbaharui dengan Mahkamah Konstitusi putusan tahun 2015 nomor 69, dia tidak punya harta bersama. Nah, di sini seringkali kekeliruan juga. Yang menjadi warisan dia harta bawaan dan harta yang dia dapat sepanjang perkawinan yang tercatat atas nama dirinya sendiri. Kalau misalnya dia nikah beda agama atau kawin campur beda hukum perdata, pembagian harta warisan mengikuti hukum pewaris. Jadi pewarisnya yang meninggal tunduk pada hukum apa perdatanya? Istri mengikuti hukum suami. Sebab pernikahan campur tidak mengakibatkan perubahan status hukum perdata. Hukum waris bagi laki-laki Tionghoa Kristen, ini kalau dibilang laki-laki Tionghoa Kristen, Tionghoa ini berarti tunduk pada KUH Perdata. Kristen yang menikah campur ini beragama Kristen. Dia mungkin juga orang yang bisa jadi tunduk juga pada hukum adat, tapi hukum adat buat dia kalah dengan hukum perdatanya. Jadi hukum warisnya adalah hukum perdata dengan memperhatikan tentang harta benda perkawinan tadi. Ya. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, halaman berikutnya. Mungkin ini poin-poin aja sih yang saya bilangin ya. Pengadilan agama yang berwenang memutuskan mengesahkan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Ingat ya, orang-orang yang beragama Islam. Jadi terbukti dia beragama Islam, menjalankan syarat Islam dengan benar, dia harus diadilinya di peradilan agama. Tentang perkawinan, tentang kewarisan, tentang wasiat, tentang hibah yang berdasarkan hukum Islam, tentang wakaf dan sedekah, dan juga tentang ekonomi syariah. Ini ada perubahannya undang-undangnya tahun 2006. Semua perkara warisan antar orang Islam diatur oleh pengadilan agama. Bila pewaris bukan beragama Islam, nah kalau yang mati ini dulu kawinnya secara Islam, tetapi kemudian dia hidupnya sebenarnya nggak secara Islam. Bisa ada upaya menuntut supaya tidak dibereskan di pengadilan agama tapi ke pengadilan negeri. Jadi asas personalitas Islam dalam warisan, di mana ada seorang beragama Islam jadi ahli waris, perkaranya bisa ditarik untuk masuk pengadilan agama. Itu timbal baliknya ya. Jadi buktikan dia tunduk pada agama apa. Nah,
kalau terbukti dia memang beragama Islam, tadi saya cuma bilang jangan-jangan cuma Islam KTP. Nah, banyak itu yang mau menikah dengan orang yang beragama Islam, terus cuma diurus sebentar, dapat izin untuk menikah, tapi lama-lama dia nggak cocok lagi, dia kembali ke agama yang semula. Oleh karena itu kita mesti awasi juga, mesti amati juga apa yang baik ya. Jadi kalau misalnya dibilang hukum pewaris yang berlaku, kalau lihat dia orang apa pewarisnya, orang Indonesia asli beragama Islam, ya hukum Islam yang berlaku. Kita lihat ada gambar di sebelah ya. Pernikahan orang yang tunduk pada hukum berbeda, hukum warisnya ya. Kalau pria Kristen menikah dengan wanita Muslim, ini tidak bisa kalau menurut agama Islam. Yang bukan Islam mewaris dari yang Islam tidak bisa. Jadi bagaimana? Maka menurut hukum Islam kedua-duanya harus sama-sama beragama Islam. Yang bukan Islam melalui proses menjadi Islam baru menikah secara Islam. Jadi ini contohnya keruwetannya. Nah, di gambar kedua, wanita yang menikah dengan orang yang tunduk pada KUH Perdata, wanita Muslim, maka apapun agamanya nih pria yang tunduk pada KUH Perdata, akan hartanya akan dibagi menurut KUH Perdata. Wanita Muslim istrinya itu dan anak-anaknya, laki maupun perempuan, akan mewaris sama-sama berdasarkan pasal 852 dan 852A KUH Perdata. Jadi hukum untuk orang yang tunduk pada KUH Perdata tidak berubah. Ini mungkin nanti buat notaris penting. Gambar berikut ini contohnya yang dikasih kotak itu adalah pewaris. Pewaris itu anak-anak dan pasangan nikah mendapatkan bagian yang sama rata dari harta peninggalan yang bapak yang pria yang tunduk pada KUH Perdata itu, masing-masing sepertiga bagian. Jadi istrinya sepertiga, anak-anaknya sepertiga. Ini semua didasarkan pada hukum perdata. Karena bapaknya, prianya yang menikah itu pakai tunduk pada KUH Perdata. Gambar berikutnya. Sebaliknya, pria Muslim menikah dengan yang bukan Muslim. Nah, ini juga wanita yang tunduk pada KUH Perdata, kalau menikah dengan pria Muslim, selama perkawinannya bisa terjadi dia jadi menikah dengan pria Muslim karena pindah agama, dia bisa menikah di hadapan penghulu dan dicatatkan nikahnya di KUA. Jadi pegangannya nanti nikahnya di mana? Kalau nikahnya di KUA, maka nanti berlaku hukum waris menurut hukum Islam. Istri mewaris menurut hukum Islam. Anak laki-laki mewaris 2 kali lipat dari anak perempuan dari seorang ayah yang Muslim. Status istri yang tadinya tunduk pada KUH Perdata setelah perkawinan berakhir karena cerai ya atau kematian, bisa kembali kepada status hukum perdata semula. Jadi kalau si istri yang sudah ditinggal mati suaminya yang Muslim itu, dia mau kembali kepada hukum perdata yang semula bisa, karena kita notaris akan lihat dari akte kelahirannya, oh dia status bulatnya
tunduk pada hukum perdata, ada Eropa atau ada Chinese ya. Oke. Nah, seorang wanita yang beragama Islam hanya boleh menikah dengan yang Islam juga. Jadi kalau tadi seorang wanita Kristen yang tunduk pada KUH Per atau belum beragama, Buddha atau apa, jadi nikah di penghulu berarti di KUA, berarti dia sudah melalui proses menyamakan agamanya, mengikuti tata cara menjadi Muslim. Setelah itu dia baru akan mewaris menurut hukum waris Islam. Selanjutnya dia juga mesti menjalani kehidupan sebagai muslimah. Kalau dia muslimahnya cuma 3 bulan, 4 bulan, setahun, bila suami muslim meninggal, ya, dia bisa balik kembali kepada hukum perdata. Nah, yang wanita yang sudah jadi muslim ini baru akan mewaris menurut hukum waris Islam, ya. Anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki. Tapi saya kasihan juga ya. Bila pernikahan tidak ada anak, maka bagian istri berbagi dengan keluarga suami, bahkan kadang-kadang nggak dapat warisan. Jadi kasihan kalau nggak ada anak. Berikutnya, bila pernikahan dicatatkan agama Buddha misalnya ya, dicatatkan, oh ini apa nih? Antara agama bila dicatatkan di Dukcapil. Prianya tunduk pada KUH Per, istrinya Muslim, anak-anaknya ada 2. Jadi bila A dan B menikah bisa dicatatkan catatan sipil, nikah sah dan juga menurut undang-undang perkawinan terjadi harta bersama bila nikah tanpa perjanjian kawin. Kalau A ini meninggal, harta bersama dibagi 2 menurut undang-undang perkawinan. Istri dapat setengah bagian dan setengah bagian lagi ditambah dengan harta bawaan almarhum menjadi harta peninggalan atau warisan yang dibagi untuk istri dan anak-anak masing-masing untuk bagian yang sama. Jadi harta peninggalannya dibagi 3, B, C, D masing-masing sepertiga. Anak-anak bagiannya C wanita sama dengan D yang pria. Kasus ini berlaku pula dengan siapapun apapun agamanya bila pria tunduk pada KUH Per. Menikah dengan orang Indonesia yang tunduk pada hukum adat, agama Hindu, agama Kristen, Buddha. Semuanya sama. Dalam kalangan Muslim, para ahli berbeda-beda pendapatnya. Nah ini kasihan. Kemarin ini kan banyak di televisi ada itu kan. Saya sih nggak mahir hukum Islam ya. Tapi begitu kerasnya pendapat para Muslim yang kokoh itu mempertahankan agamanya, katanya tidak bisa menikahkan orang yang berbeda agama. Tidak ada jalan keluar kecuali kalau dia mesti menjadi agamanya sama. Jadi sebagian besar begitu, tapi ada orang-orang yang berwawasan nasional yang juga memperhatikan bahwa ada kesulitan besar kalau begitu. Kalau tidak boleh menikahkan orang yang berbeda agama. Karena nanti anak-anaknya jadi anak-anak tidak berbapak. Jadi anak keluar kawin dan kumpul kebo akan berseliweran. Sorry, kita ditabrak kebo. Jadi lagi pula ada yang berpendapat kan semua warga negara harusnya bersamaan kedudukannya menurut undang-undang dasar. Agamanya apapun. Jadi masa dia nggak boleh menikah? Maka tadi dikatakan dicarikan jalan keluar, boleh dinikahkan, bahkan kalau berjuang minta izin penetapan pengadilan negeri akan memerintahkan untuk dicatat perkawinannya itu.
Maka kalau diperoleh izin atau penetapan pengadilan negeri, penghulu kalau mau bisa menikahkan dan dicatat pada KUA. Tapi bila inisiatif pada yang non-muslim, pernikahan dicatatkan pada Dukcapil. Jadi semua praktek pernikahan beda agama ini harus kerjasama dengan pimpinan agama masing-masing. Ada hal yang menarik, saya tutup saja ini closingnya tentang nikah beda agama ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak melarang orang nikah beda agama, hanya saja tidak mengaturnya secara khusus atau mendetail. Terakhir, saya ungkapkan ada keputusan Mahkamah Agung yang sampai orang mau menikah dia memperjuangkan sampai ke Mahkamah Agung. Pencatatan nikahnya ditolak di catatan sipil maupun di KUA. Kasihan sekali. Orang-orang yang beragama Islam kebetulan wanita dan Kristennya pria, ya ditolak. Itu ada orang-orangnya. Akhirnya sampai Mahkamah Agung memutuskan memerintahkan pegawai pencatatan sipil pada kantor catatan sipil DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Kristen setelah dipenuhi persyaratan perkawinannya menurut undang-undang. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang secara garis besar ini saya sampaikan bisa ditarik manfaatnya, terutama kalau nanti berhadapan dengan klien untuk membereskan warisan dan sebagainya. Lihat nikahnya di mana. Kalau nikahnya di KUA nggak ada di catatan sipil, ya. Kalau pria tetap tunduk pada KUH Perdata. Keluarganya ikut KUH Perdata. Jadi hukum pewarisnya KUH Perdata. Kalau wanita Muslim boleh jadi ikut KUH Perdata karena pernikahan, ikut status suaminya. Kalau wanita yang tunduk pada KUH Perdata menikah dengan pria Muslim, pasti dia mesti ikut agama Islam dulu, maka nanti berlaku hukum Islam. Kalau contoh-contoh kasus boleh. Nah, misalnya seringkali terjadi, banyak ini kasusnya. Tapi saya nggak mau ungkapkan di sini karena terlalu banyak. Biasanya pria yang tunduk pada KUH Perdata kepengen nikah lagi karena dibolehkan menurut hukum Islam beristri lebih dari satu. Tetapi dia juga nggak boleh salah, jangan lupa untuk menikah punya istri lebih dari satu, dia harus dapatkan izin dari istrinya dan juga izin pengadilan negeri untuk bisa menikah lagi. Baru dia bisa nikah sah dengan istri yang kedua. Tapi seringkali dia nggak mengurus itu, dia tetap berkeras menikahi seorang wanita Muslim. Nah, nasib wanita Muslim ini masih menjadi tanda tanya. Yang menjadi istri kedua ini kawinnya bagaimana? Kalau kawinnya tidak di Dukcapil dan juga tidak di KUA, namanya nikah siri, tidak sah. Kalau dia dicatatkan nikahnya di KUA, dia jadi istri kedua, tapi kesahan pernikahannya masih bisa dinyatakan batal kalau ada tuntutan dari istri pertama yang tidak memberi izin. Begitu
Jadi praktek nikah beda agama ini sebenarnya biasanya yang kita lihat itu tinggal mereka mencatatkannya nikahnya di mana. Kalau menikahnya dicatatkan di catatan Dukcapil, nanti dia berlakunya hukum perdata. Kalau dia orang yang tunduk pada hukum perdata. Kalau dia bukan tunduk pada hukum perdata, mungkin hukum adat, Kristen atau apa. Oke, baik Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas paparannya. Mungkin sepintas akan saya rangkum ya Bu, sedikit saja. Tapi rangkumannya ini malah menurut saya bikin pusing sendiri ya Bu. Bikin pusing sendiri. Coba Pertama aja. mungkin perjanjian kawin di luar negeri itu berlaku di Indonesia. Tetapi apakah harus didaftarkan juga apa tidak? Mengingatkan Indonesia menerapkan asas nasionalitas untuk kebendaannya. Kemudian kewajiban pelaporan bagaimana apabila tidak dilakukan berkenaan dengan status anak, apabila anak sudah lahir tapi ternyata belum dilakukan pelaporan akan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Ini juga menyambung ada pertanyaan ya dari Pak Zulkifli Harahap yang masih ada hubungannya dengan hal tersebut. Kemudian yang lebih menarik adalah pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan sah menurut agama masing-masing. Saya pikir nih Bu, kalau boleh saya berpendapat, inilah sebetulnya biang pusingnya. Perkawinan sah menurut agama masing-masing. Sementara dengan adanya statement itu kan langsung dong diambil oleh kompilasi hukum Islam, yaitu harus mengikuti syariat hukum Islam. Nah, inilah yang akhirnya membuat ambiguitas banyak sekali terjadi di Undang-Undang 174 ini. Lahirnya putusan-putusan MK, putusan Mahkamah Agung yang agak sedikit kontradiktif dengan pasal-pasal yang sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang 174. Seperti misalnya putusan MK 2015 tentang perjanjian kawin ya Bu ya. Nah, itu kan sebetulnya merupakan antitesis daripada pasal 29 yang mengatur tentang perjanjian kawin itu sendiri. Nah, sekarang juga bisa ada putusan Mahkamah Agung tahun 86 yang mengatur tentang pasangan beda agama. Lah kan jadi bingung juga. Sementara pasal 2 ayat 1-nya menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan sah menurut agama masing-masing. Nah, jadi kalau di dalam undang-undang yang lain itu banyak aturan-aturan dari Kepmen, Permen, PP-nya yang rada berbeda. Kalau di sini dari putusan MK, putusan MA yang sudah beda gitu, tidak dalam satu nafas dengan Undang-Undang 174 sendiri. Itu menurut kami ya. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan, kalau misalnya menikahnya sudah betul sesuai dengan pasal 2 ayat 1, salah satu pasangan itu mengalah ya Bu ya, masuk ke dalam agama Islam misalnya. Tetapi di dalam perjalanannya kembali. Nah, putusan tadi ada menyebutkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tahun 74 perkawinannya tidak batal, ya kan? Tetapi bagaimana tuh kalau misalnya hal itu terjadi? Karena kita kan urusannya bukan cuma menikah ya Bu, urusannya dengan anak hasil dari perkawinan. Pertama, bagaimana dengan status, kedua tentang pewarisannya, itu melekat dengan mereka yang diakibatkan karena menikahnya orang tuanya. Kemudian yang dijadikan ini resume juga, tapi juga akhirnya menjadi satu pertanyaan balik, yaitu apabila menikah di luar negeri dicatatkan tanpa syarat, dicatatkan tanpa syarat-syarat, misalnya bisakah misalnya orang di luar negeri itu menikah ya, karena memang biasanya suka ada escape seperti itu ya Bu ya, orang Kristen menikah dengan orang Islam, pergilah dia ke Australia misalnya menikah di sana.
Kemudian apakah pencatatannya tersebut dilakukan di catatan sipil di Indonesia ini tanpa syarat langsung dicatatkan? Karena kan harusnya petugasnya juga kan melihat pasal 2 ayat 1 bahwa ini ada satu dan lain hal yang agak menyimpang dari aturan yang diatur oleh undang-undang. Lebih bingungnya lagi tadi Ibu menyebutkan pasal putusan Mahkamah Agung tahun 86 tentang pasangan beda agama. Ya berarti Dukcapilnya juga boleh dong pakai putusan Mahkamah Agung ini sebagai alasan dia mensahkan perjanjian. Jadi perkawinannya memang bisa disahkan, tapi jadi pencatatan nikahnya dilaporkan, yang nikah di luar negeri itu memang tidak pakai syarat-syarat diperiksa lagi, karena kan sistem hukumnya mengakui prosedur di sana sudah sah, berarti pernikahannya sah. Kalau pernikahannya sah, dicatatkan, kewajiban mencatatkan ketika dia kembali ke Indonesia. Yang penting dia akan punya surat bukti lapor pernikahannya. Bukti lapor pernikahannya itu menjadi pegangan bersama dengan akte nikah yang dia buat di luar negeri itu, menyatakan bahwa dia statusnya istri yang sah atau suami yang sah, dan anak-anaknya akan dicatat sebagai anak sah. Berarti itu cuma melihat bukti formilnya aja ya Bu ya? Iya, tentang agama, tentang itu tidak lagi dipersoalkan kalau sudah dicatat di Dukcapil. Tempo hari juga tidak ada pencatatan untuk orang yang namanya mempunyai agama Konghucu atau kepercayaan aliran kepercayaan. Ada yang bertanya, Arita nggak? Yang dipelihara apa? Hukumnya berarti kalau dia sudah menikahnya dicatatkan di Dukcapil, belum tentu akan ikut hukum Islam, karena menurut hukum Islamnya orang yang nikahnya setelah tidak dicatatkan di KUA berarti dia tidak beragama Islam. Jadi juga penundukan diri berarti ya. Ya, dia dianggap sebagai penundukan diri ya Bu ya. Ya, menundukkan diri kepada hukum yang lain. Jadi itu sebenarnya mau ditanya apa artinya menundukkan diri. Kalau dulu kan ada, kita misalnya saya mengalami dulu kalau sebelumnya tahun 74 kali ya, sebelumnya tahun 75, mau menikah, yang satu orang dari warga negara asing yang tidak tunduk pada hukum perdata, terus membuat perjanjian kawin, menyatakan dulu menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk orang yang tunduk pada perjanjian kawin itu. Itu penundukan hukum, tapi belakangan kan kita merasa penundukan diri kepada hukum yang berlaku untuk orang Eropa itu tidak pas untuk nasionalitas kita, sehingga dianggap nggak layak lagi ada penundukan diri pada hukum Eropa. Ibu, ini ada pertanyaan dari peserta, saya bacakan ya Bu. Ya, silakan. Ibu izin bertanya, klien Bapak X menikah dengan Ibu B secara Kristen. Maaf, apa? Nggak kedengeran. Bapak X menikah dengan Ibu B secara Kristen. Ya. Kemudian Bapak X sebenarnya beragama Islam. Ya Bu. Ya. 5 tahun berikutnya X menikah dengan B secara Islam, berarti mungkin diulang lagi menikahnya. Kemudian dia Bapak menikah yang dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Bapak X meninggal dunia. Si B-nya udah masuk Islam. Dengan ada anak 3. Ini gimana sih? 3 Bapak X itu tunduknya pada hukum perdata kan? Enggak, ini rada aneh juga. Reni Bernadetta itu siapa? Notaris kan? Oh iya, ini soalnya pertanyaannya rada aneh. Bapak X menikah dengan Ibu B secara Kristen. Bapak X sebenarnya agama Islam.
5 tahun kemudian X menikah dengan B secara Islam. Bapak X meninggal dunia, dengan A ada 3 anak. Nah, A-nya nggak disebutin ini. Jadi dia Dengan A ada 3 anak, ya? dengan B ada 2 anak. Bagaimana surat keterangan warisnya? Siapa ahli warisnya? Istri kedua, si B minta pembagian secara Islam. Oh, berarti menikah 2 kali, Bu. Menikah dengan A pakai Kristen, menikah dengan B secara Islam. Dengan A dia punya 3 anak, dengan B dia punya 2 anak. Nah, bagaimanakah SKW-nya dan baik, kalau dia nikah sah, ini sebenarnya nikah berkali-kali, ada peraturannya juga di KUH, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4, pasal-pasal terakhir. Ini Islam gitu. Ya, jadi yang kawin pertama itu, Sini Islam. kalau dia ada harta bersama, kalau kawinnya sah, dia tetap ahli warisnya juga termasuk si A dan anak-anaknya 2 itu ya. Anaknya juga. Kalau kawinnya dengan si B sah, dibuktikan dengan sah, sebenarnya menurut orang yang tunduk pada KUH Perdata, asasnya monogami. Nggak boleh dia nikah lagi dengan orang lain. Tapi kalau undang-undang perkawinan ini memungkinkan dia nikah lagi asal si A memberi persetujuan bahwa suaminya boleh nikah lagi, itu pernikahannya bisa dilangsungkan. Kalau pernikahannya tidak pakai izin dari istri yang si A itu, dan juga tidak ada izin dari pengadilan negeri, maka pernikahan antara si X dengan B itu nggak resmi. Ya. Tapi kalau dia nikah cara Islam dan dia masuk agama Islam, menurut KUA dia udah jadi orang Islam. KUA nggak pikir bahwa dia menikahnya. Sebenarnya KUA mesti minta syarat-syarat. Mana izin dari istri pertama. Seringkali kan dia ngakunya saya bujangan. Nah itu jadi kalau bujangan kan KUA melihat dia Islam, dia nikahkan cara Islam gitu kan. Padahal dia ada kedustaan di dalam dirinya bahwa dia udah punya istri yang sah. Nah, jadi kalau yang seperti begini, istri yang sah bisa menuntut supaya tidak diberikan apa-apa kepada nyonya B, istri yang B. Tapi kalau dia menikahnya Islam dengan istri pertama dan istri kedua, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ada mengatur, yaitu kalau sama-sama Islam nih semuanya ya, istri pertama yang menikah misalnya tahun 80, tahun berapa ya, tahun 2000 sampai sekarang mendapat harta bersama yang sampai sekarang, sampai suami meninggal, dan warisan sama. Tetapi kalau harta bersama dengan istri yang baru, kalau nikahnya sah, sejak nikah misalnya tahun 2010, nikah dengan istri yang baru, harta bersamanya dibagi yang dari 2010 sampai si pewarisnya meninggal. Jadi itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan juga ada. Ya, jadi tentang anak-anak, kalau anak sah ya sama rata dibagi, anaknya juga dapat. Anak dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua dapat bagian. Tapi kalau dia anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, nah, yang jadi soal apakah sah nggak perkawinannya itu? Sebaiknya diajukan ke pengadilan negeri. Kalau notaris dihadapkan pada suruh bikin keterangan waris begitu, kacau dah, nggak bisa. Iya. Jadi minta ke penetapan ke pengadilan negeri aja. Nah di sini kalau dia dibereskannya melalui bilang bahwa suaminya Muslim, sudah jadi Muslim, kan ada asas personalitas tuh. Boleh jadi diputuskan secara Muslim, secara agama Islam. Tetapi kan kesian dengan istri dari yang pertama dengan anak-anak 2 orang ini. Nah, jadi istri yang pertama yang tunduk pada KUH Perdata, anak-anak yang tunduk pada KUH Perdata juga membutuhkan perlindungan.
Nah, jadi dia bisa menuntut supaya warisannya dibereskan di pengadilan negeri. Jadi ada gugat menggugat jadinya. Jadi kita arahkan saja ke pengadilan negeri ya Bu, beres. Iya. Aman. Karena kita notaris aman. Kita tahu beres nanti kalau misalnya mau balik nama ya gimana aturan yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Bu, Iya. pertanyaannya lagi Bu, ini pertanyaan dari Reni Bernadetta itu hampir sama dengan Ernawati Yusuf ya, hampir sama seperti itu, jadi tidak usah diulang. Bu, ini untuk yang menikah di luar negeri, tapi dia lupa mencatatkan. Sementara anak-anak udah brojol banyak, itu gimana ya Bu? Masih bisa. Jadi walaupun dia sudah bertahun-tahun lupa mendaftarkan, dia masih bisa minta segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam 6 bulan, dalam 3 bulan, atau dalam 2 bulan, misalnya kelahiran gitu ya. Kalau terlambat masih bisa dimintakan penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan pencatatan sipil untuk mencatat apa yang terlambat itu. Sehingga nanti dengan bekal penetapan pengadilan yang isinya memerintahkan catatan sipil menerima pencatatan perkawinan, menerima mendaftarkan kelahiran anak-anak. Jadi itu bisa didaftarkan setelah dapat penetapan pengadilan itu walaupun terlambat ke catatan sipil tempat tinggal mereka. Oke, Bu, ini ada yang raise hand, saya izinkan untuk bicara ya Bu, bertanya langsung. Ada Lina Aryati, silakan. Lina Aryati, jadi nanya nggak? Unmute dulu dia. Oh iya. Lagi di jalan rupanya ya. Di unmute dulu dong. Halo. Ya Bu, halo Ibu, Bu Mili, semuanya rekan apa kabar? Ya baik-baik saja, silakan. Tolong diperkenalkan dulu ya, siapa, dari mana? Dari ini Bu, nama saya Lina Aryati, kebetulan saya PPAT Tangsel. PPAT Tangsel. Ya Bu Marse dong. Iya Bu, apa kabar Bu? Sehat semuanya? Pertanyaannya silakan. Tadi saya cukup paham masalah perkawinan campuran. Udah kejawab sih tadi pertanyaan dari Bu Bernard, masalah yang jadi dulu itu ada perkawinan antara Tionghoa dia menikah sama Tionghoa. A dan B menikah sama-sama Tionghoa. Setelah itu dia tidak melakukan perceraian. Dulu kan dalam zaman dulu nggak ada ya perceraian. Dia mempunyai anak 5. Setelah dia mempunyai anak 5, si B menikah lagi dengan si C yang orang Islam. Dan dia masuk Islam. Dia punya anak 3 gitu loh. Nah kebetulan dia punya harta gitu loh. Kemarin saya mau buat surat keterangan warisnya, itu bingung karena dia sudah Islam gitu loh. Dari perkawinan pertama dia non Muslim gitu loh Bu. Tionghoa sama Tionghoa. Dari Tionghoa dapat anak 5, dari Muslim ini dapat anak 3. Gitu loh. Jadi surat yang saya buat itu apa ya Bu ya? Sudah dijawab tadi ya, pakai pengadilan aja biar beres. Ya Bu ya. Sudah jawab pakai pengadilan. Iya. Tadi saya bilang sudah semua pertanyaan. Oke. Ya, kecuali ada tambahan dari Bu Mili, silahkan. Ya, terima kasih. Maksud saya kalau nikahnya itu dapat izin apa nggak dapat izin dari pengadilan? Zaman dulu tuh pernikahannya itu Tionghoa mereka nggak ada catatan ya Bu ya. So saya cuma sekertas gitu doang ya. Zaman dulu. Siapa dengan siapa? Antara si A dengan si B sama-sama Tionghoa, lahir anak 5. Setelah yang penting lihat dia nikahnya dicatatkan di mana. Nah itu dia Bu, zaman dulu kan nggak ada nikahnya nggak dicatatkan, maka A dan B itu punya anaknya anak luar kawin. Benar. Kelihatan yang di bawah. Apa itu yang di bawah kebanyakan. Ya. Jadi tapi harus hati-hati.
pencatatan perkawinan itu masih bisa dilakukan belakangan kayak tadi ya, minta penetapan pengadilan pernikahan cara agama antara A dan B tahun berapa, tapi kan menjadi masalah nanti makanya saya bilang lebih baik ke pengadilan permasalahannya, karena kalau dia udah punya anak 5, udah punya anak 3 dari yang Muslim, dia mau mencatatkan perkawinan antara A dan B ya, yang sebelumnya itu udah minta sekalian pengesahan anak. Iya, kemarin sih sudah saya lakonin sih Bu, udah kejawab. Karena mereka ada aset juga kan, jadi bingung hitungannya kan, gitu loh Bu. Terima kasih Bu Mili, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima sudah kasih. Kejawab semua pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bu Mili ada pertanyaan lagi ya, boleh ya? Boleh. Dari Kristina Susanto, selamat sore, izin bertanya, jika ada pewaris WNI tunduk pada hukum perdata mempunyai 3 anak, pewaris mempunyai 3 anak luar nikah, kemudian pewaris sudah meninggal dunia, kemudian setelah pewaris meninggal dunia akan dibuat SKW, akan tetapi sebelum pewaris dalam kurung ibunya meninggal dunia, pewaris telah membuat wasiat yang diberikan untuk 2 anaknya. Bagaimana pembagian warisnya? Ini Kristina Susanto ada nggak sih? Kalau saya soalnya membacanya juga bingung. Kalau mau dijelaskan sendiri silahkan. Kristina Susanto, ada nggak? Iya, ada Bu. Ya silahkan aja ceritain sendiri. Mana videonya? Wis, itu matahari terbit itu. Kristina. Yuk, Kristina Susanto, buka dulu. Nah iya, di unmute ya. Hello, oh nggak belum kedengeran. Hello, belum kedengeran. Dikenalin dulu dari mana dong? Kita belum pernah kenalan. Kristina Susanto, Notaris Jakarta Selatan. Oke, apa kabar Bu? Baik, Bu mau nanya. Ada pewaris, ibunya punya anak 3 di luar nikah. Ibunya meninggal dengan membuat wasiat untuk kedua orang anak saja. Nah, SKW-nya ini yang kita buat bagaimana, Ibu? Dia nggak nikah kan? Ibu ini tidak menikah. Nggak menikah. Berarti mewaris dari ibu kan? Iya, ini anak-anak luar kawin kan? Iya. Tidak punya bapak kan? Iya. Ini bergantung kepada ada surat wasiat ya? Iya. Surat wasiat kepada hanya 2 anak luar nikahnya. Iya. Yang satu nggak dapat. Iya. Tapi yang satu itu punya bukti bahwa dia dilahirkan oleh ibu ini juga. Iya. Ibu ini seorang yang anak sah atau anak luar kawin? Gimana? Si yang meninggal ini ibunya seorang anak sah atau seorang anak luar kawin? Wah, saya nggak tahu Bu. Soalnya dia meninggalnya udah tua Bu. Oh, maka harus periksa surat lahirnya si pewaris ini ya. Kalau pewarisnya ini kemungkinan besar kalau dia punya keturunan, si 3 orang anak luar kawin ini kan, anak luar kawin ini menjadi ahli waris dari dia. Iya. Tetapi karena ada surat wasiat, dia bikin hanya 2 orang saja kan? Iya. Yang satu enggak dapat kan? Iya. Anak luar kawin yang enggak dapat ini punya hak namanya legitim porsi atau bagian mutlak sebesar setengah dari yang seharusnya dia dapat. Kalau ibu ini tidak menikah dengan siapapun dan tidak punya anak lain dimanapun gitu ya. Iya. Jadi warisannya itu 2 anak yang disebut dalam surat wasiat dapat, tetapi mesti bagi kalau dituntut oleh anak luar kawin yang nggak dapat sebesar setengah kali 1/3. Oke Bu, SKW-nya itu kita buatnya gimana Bu ya cara penyebutannya untuk anak yang tidak mendapatkan warisan dari wasiat ini? Kita mengutip surat wasiatnya, ternyata ada wasiat tanggal sekian nomor sekian menurut keterangan dari Departemen Hukum dan HAM ya. Namun
ternyata anak yang dilahirkan oleh dia ada 3. Maka kita sebut sesuai dengan bunyi wasiatnya, yang berhak adalah orang yang disebut dalam surat wasiat tersebut dengan tidak mengurangi hak dari anak yang tidak disebut bila mana menuntut LP-nya sebesar 1/2 kali 1/3. Oke. Itu aja, Bu? Iya. Oke. Oke, Bu. Gimana Bu Christina, sudah ya? Nanti kalau masih bingung kopi darat aja sama Bu Mili. Baik. Makasih, Bu. Oke, ada sudah ya. Bu Lina Aryati raise hand melulu ini dong. Sekarang di mute lagi. Dah, Ibu, pertanyaan dari kami adalah ini loh tentang perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri itu, Bu. Apakah serta-merta berlaku ataukah harus didaftarkan? Kan pada waktu perkawinan dia sudah daftarkan. Perkawinannya dia daftarkan, dia laporkan, berikut dengan perjanjian kawinnya dia mesti laporkan. Jadi kalau dia nikahnya di misal kata dia mana ada kedutaan RI, dia juga mesti laporkan ke kedutaan RI dengan perjanjian kawinnya itu. Tinggal ketika dia kembali ke Indonesia, dia cuma melaporkan saja. Jadi di tiap-tiap kedutaan ada catatan, ada tempat pendaftaran pencatatan pernikahan dan perjanjian kawinnya. Ya, berarti itu kan satu paket ya, Bu. Ya. Artinya kalau kita tidak mencatatkan perkawinan kita, ya bablas juga berarti perjanjian kawinnya tidak dicatatkan. Ya, jadi waktu kembali ke Indonesia dia mesti laporkan akte perkawinannya dia dengan lampirkan dengan perjanjian kawinnya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Berarti memang harus ingat-ingat setelah pulang ya diurus administrasinya. Jangan cuma seneng-senengnya terus kelupaan. Pertanyaan saya adalah itu, Bu. Saya minta pendapat dari Ibu. Kenapa ya sekarang kok jadinya banyak sekali fenomena orang minta menggugat untuk uji material ke undang-undang perkawinan. Jadi sebetulnya sisi ini kan sebetulnya seksi ya Bu ya. Karena seperti tadi sudah dibilang, ini urusannya sama anak loh, bukan cuma urusan suami dan istri. Status anak, perolehan waris anak. Tapi kok kayaknya tuh si Undang-Undang Nomor 174 itu tidak bergeming, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi akhirnya turunannya adalah putusan MK, putusan MA. Gimana menurut Ibu? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu lahirnya macam kayak seperti habis macam perdebatan yang serius berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya keluar tahun 74 itu juga semacam macam kayak orang istilahnya ada persesuaian paham yang dibuat-buat gitu ya, dibikin-bikin supaya diatur-atur supaya cocok ke sana, cocok ke sini gitu loh. Win-win solution. Ya, macam kayak begitu. Sehingga banyak kekurangan, banyak yang nggak pas karena memang sulit sekali untuk mengakomodir semua keinginan dari kelompok-kelompok itu yang berkeras. Sekarang aja kan kita juga kalau lihat itu di TV kemarin ini ada di Lawyers Club, ada juga kelompok lain yang juga berkeras juga sehingga tidak bisa terjadi win-win solution. Padahal pihak lain ada yang berpikir kita kan sesama bangsa Indonesia harus ada hukum yang bisa melindungi semua. Nah itu juga menjadi masalah ya. Maka kalau misalnya akhirnya mereka menikah di luar dari KUA, ya dianggapnya udah nggak mempertahankan agamanya, agama Muslim. Jadi pihak yang keras dari pihak agama Muslim merasa ini sudah dia kan nggak beragama. Juga pengadilan menganggap begitu, dia nggak mempertahankan agama Islamnya. Nah, kalau nanti kembali seperti kayak tadi contoh ada kan setelah sekian lama akhirnya mereka daftarkan nikah cara Muslim. Nah itu juga bisa kalau dalam kehidupannya sekian lama, itu namanya apa ya? Nikah apa? Saya nggak tahu tuh istilahnya.
Kalau yang Muslim tahu tuh. Jadi semacam kayak tadinya nggak menikah sah, kemudian setelah dipenuhi syarat-syarat akhirnya nikah sah, diulang nikahnya. Isbat. Apa? Iya. Nikah apa isbat ya? Apa? Sudah nikah sih. Iya. Yang dikukuhkan itu ya Bu ya? Ya, itu apa Dikukuhkan isbat ya? pernikahannya. Iya, isbat nikah. Ya, jadi itu akhirnya kan sah juga menurut hukum agamanya. Jadi itu semua pernikahan seperti itu sebenarnya untuk menenteramkan hati ya dan ibadah ya, supaya nggak merasa berdosa gitu kan. Ya, Bu Lina tolong di mute ya. Oke. Oh jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, ada sedikit yang menggelitik di closing statement Ibu waktu sebelum menutup paparannya, bahwa Undang-Undang Nomor 174 tidak melarang nikah antar agama, tetapi tidak mengatur secara detail. Nah, itu kan belum apa-apa juga udah kontra dong Bu sama yang katanya perkawinan sah menurut agama masing-masing. Kan nggak boleh menurut kompilasi hukum Islam. Ya, tapi mesti dicarikan jalan keluar toh. Jadi karena terlalu singkat undang-undang perkawinan, jadi dia tidak sempat mengatur semua. Coba bayangkan itu ya. Itu juga di dalam undang-undang perkawinan sebenarnya dia melanggar peraturan yang dalam KUH Perdata asas monogami itu. Jadi barang mengatakan bahwa kalau mau menikah lebih dari satu kali, lebih dari satu orang dengan saat yang sama, pada prinsipnya kan satu orang satu pria satu wanita pada prinsipnya. Tapi kalau mau lebih dari itu, dia mesti mendapat izin dari pengadilan negeri, izin dari pasangan yang sebelumnya. Kalau wanita nggak boleh nikah berkali-kali, punya pasangan lebih dari satu. Kalau pria tuh boleh. Nah itu kan menurut Muslim juga kan nggak sembarang-sembarang boleh mempunyai istri lebih dari satu kan, mesti ada syarat-syaratnya kan. Nah itu juga mestinya dipenuhi syarat-syarat itu. Misalnya yang saya tahu berlaku adil, ya bisa nggak tuh berlaku adil? Bu, ini ada pertanyaan Bu dari Zulkifli Harahap, Jakarta Selatan juga. Izin bertanya Bu Mili, pada waktu menikah mereka satu agama dan dilakukan di KUA. Kemudian suaminya pindah agama dan bercerai. Kemanakah suaminya mengajukan gugatan cerainya? Kalau dia menikahi cara Islam, dia menggugatnya ke pengadilan agama. Biarpun dia pindah agama ya Bu, kan? Iya. Pencatatannya tetap di awal ya Bu ya? Iya. Jadi balik lagi ke KUA. Tadi juga ada pertanyaan dari samping saya nih, dari Ibu Andari. Kalau menikahnya di luar negeri Bu katanya, terus cerainya gimana? Jangan cerai. Jangan cerai kan? Ke pengadilan kalau begitu. Ke pengadilan nggak ya Bu. Nikah di KUA, perginya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tuh. Tapi itunya moral of the story-nya jangan cerai, jauh. Udah susah. Baik, ada yang bertanya lagi atau ada yang raise hand? Silakan, ini dari geng bawah. Coba geng bawah silakan kalau ada yang mau bertanya. Tuh kayaknya ngobrol tuh di bawah. Iya. Ada pertanyaan silahkan, kalau mau yang raise hand. Saya sudah membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom tadi dari Ibu Lina. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Pak Pia mau tanya apa gitu? Ya, kalau gitu apa yang mau tadi jelasin? Pertama, ya. Bu, ini ada yang mau minta penjelasan lebih lanjut, Ibu Titi dari Tuti Setiamurni dari Jakarta Pusat. Selamat sore Bu Mili. Selamat sore juga. Tadi saya mendengarnya di jalan, jadi putus-putus. Jadi mohon dapat Ibu jelaskan kembali bahwa manakala perkawinan itu dilakukan satu agama, pertama-tama satu agama. Kemudian di tengah perjalanan salah satu pasangannya itu berpindah agama, tetapi dia tetap menikah, tidak bercerai. Bagaimana kalau nanti salah satunya meninggal dunia?
mengenai warisannya bagaimana? Demikian Bu, terima kasih. Tadinya nikahnya cara apa dia? Orang apa dia? Secara Islam. Menikahnya secara Islam, di dalam perjalanan istrinya berpindah agama dari agama lain. Suaminya agama apa? Suaminya tetap agama Islam. Ya, orang yang tunduk pada hukum perdata apa enggak? Suaminya agama Islam. Tunduk pada hukum perdata atau hukum Islam? Gimana saya mau menentukannya? Begini, lihat surat lahir dia. Kalau surat lahir suami itu pakai start 1917 atau 1933 atau 1869, dia tidak tunduk pada hukum Islam. Jadi kita tuh sebetulnya jarang lihat akte kelahiran detail ya. Saya dari sekarang kalau gitu beritahukan, status orang itu kelihatan dari akte kelahirannya. Dia kalau tunduk pada hukum perdata, kita itu agama ya. Kalau saya kayaknya kalau kita lihat, maksudnya template aja deh Bu, template aja semua sama ya Bu ya. Tidak. Dulu ada yang dulu, tapi yang sekarang akte kelahiran. Yang sekarang tidak ada. Maka kalau sekarang akte lahir anak sekarang sejak tahun 2006, sejak ada Dukcapil tidak ada disebut karena dianggapnya kita semua sama kedudukannya. Tapi hukum perdatanya belum diatur. Jadi itu jadi beda-beda. Maka kalau mau diatur, bikin undang-undang yang nomor 1 tahun 94 tuh diperluas, diatur lebih lengkap supaya semuanya tunduk pada itu saja. Jadi ada yang bersifat nasional. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi saya tadi kan ada anak yang luar kawin kan? Kalau anak luar kawin tadi kan kalau dia orang Chinese, anak luar kawin maupun enggak Chinese, anak luar kawin punya hubungan hukum dengan ibunya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun enggak ada pengakuan dari ibunya, anak-anak luar kawin itu tetap mewaris dari ibunya. Nah, tinggal agamanya apa, kita enggak tahu. Kalau dia agamanya Islam, menurut hukum Islam, anak luar kawin dari perempuan yang beragama Islam mewaris apa enggak? Nah, itu pasti dilindungin juga anak-anak itu. Yang kasihan kalau nggak punya anak, istri yang tidak punya anak dari suaminya, warisan suaminya belum tentu dia terima kalau beragama Islam. Ya, mungkin dibagi kepada saudara-saudaranya. Nah, itu yang beragama Islam mestinya lebih tahu dari saya karena saya nggak tahu agama Islam. Ada ahlinya itu Ibu Neng Jubaidah. Dosen. Oh iya. Sudah cukup jelas? Sudah. Oke Bu, nah sekarang Bu, implikasi daripada kesamaan daripada Dukcapil mengeluarkan akte kelahiran berarti tidak ada lagi pilihan tunduk pada Stadsblad atau tidak dong, ya kan Bu? Iya, tetapi walaupun Dukcapil sudah mengatakan terdaftar tanpa ada Stadsblad, kita tanya orang ini tunduk pada hukum perdatanya yang kayak apa? Berdasarkan pertanyaan saja ya Bu ya? Bukan, kita kalau mau menelusuri, kita minta dulu kawinnya, ada surat kawinnya, kita lihat gitu kan ya. Ada surat lahir yang bersangkutan, almarhum misalnya, kita lihat. Jadi kalau misalnya dia nikahnya di KUA, kemungkinan kan pakai hukum Islam pewarisnya, ya. Kemungkinan masih belum tentu, karena kalau dia misalnya orang yang tunduk pada Stadsblad 1933, dia Kristen. Dia kawin cara Islam, KUA mungkin hukumnya hukum Islam. Tapi kalau dia pria, yang Kristen ini pria, belum tentu dia menjalani syarat Islam dengan benar, ya. Itu kan ada juga orang yang tadi putusan Mahkamah Agung yang satu lagi itu, tadinya dia Kristen, dia jadi Islam, dia balik lagi Kristen. Nah, waktu kawin cara Islam. Nah, jadi bagaimana tuh?
Jadi perubahan agama katanya tidak merubah status hukumnya. Untuk kasus yang sekarang lagi hits nih Bu, yang Ayu Kartika Dewi yang menikah dengan Gerald Sebastian, itu kan dia dilakukan di masjid dan di gereja. Ya, itu dua-dua. Tinggal lihat surat nikahnya di mana, di daftarnya di mana. Kalau dia nikahnya di daftar di KUA, ya berlaku hukum Islam. Kalau pernikahan itu kan pernikahan gereja nih dan pernikahan di depan penghulu masjid ya. Itu untuk menenteramkan hati kedua belah pihak. Menurut hukum agamanya udah sah dua-duanya perkawinannya. Tapi setelah itu ada satu yang harus dilakukan lagi tentang pencatatan. Nah, pencatatan itu salah satu pihak harus mengalah, mau ke catatan sipil atau ke KUA gitu ya Bu? Iya. Oke, nah sekarang gini Bu, kalau misalnya akhirnya mereka memutuskan untuk catatan sipil, berarti kan tadi Ibu bilang seolah-olah si perempuan itu sudah menundukkan diri, ya kan Bu? Ya. Iya, jadi implikasinya adalah kalau mereka tidak lagi beragama Islam. Nah, implikasinya walaupun kan sehari-hari masih menjadi muslimah. Nih, ada Anggi Dewi Putri. Ada Anggi Dewi Putri? Ini pertanyaannya bukan perkawinan beda agama. Kalau dia nggak menikah, saya udah baca barusan chatnya. Ya. Seorang laki-laki yang tidak menikah, maka kalau dia tunduk pada hukum perdata, kalau dia meninggal, apakah dia ada bikin surat wasiat atau tidak? Kalau dia ada bikin surat wasiat, mungkin berlaku penuh surat wasiatnya kecuali kalau orang tuanya masih hidup. Karena kalau dia nggak pernah menikah, maka warisannya akan dibagi kepada golongan dua, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara. Jadi kalau bapak, ibu, dan masih hidup, dia bikin surat wasiat kasih ke orang lain, bapak ibunya punya bagian mutlak setengah. Ya, jadi dia masih memikirkan membagi kepada bapak dan ibu. Itu yang barusan ditanya oleh siapa tadi? Anggita. Iya. Ya, dipanggil nggak jawab, malu mungkin. Jadi bertanya saja. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan di kolom chat sudah dibacakan semua. Ada lagi yang raise hand tidak? Nggak ada, pulang aja. Kalau tidak ada, ya memang sudah waktunya harus siap-siap buka puasa, Bu. Bu Mili, buka puasa? saya mau pengennya 5:30, Bu. Oh, padahal sebenarnya jam berapa? Ya jam 6 kurang dikit. Oh, saya nggak apa-apa lebih cepat karena saya ada rapat jam 6 di tempat lain. Oh ya udah. Iya, oke. Terima kasih Bu Mili, terima kasih atas kesempatannya dan jangan bosan-bosan ya Bu kalau kita minta dicerahkan lagi. Dan seperti biasa, biarpun Ibu udah pernah dapat ini, tapi kami akan kasih lagi karena di bawahnya tulisannya beda Bu, per diskusi judulnya ya Bu ya. Iya, jadi iya. koleksi lah Bu. Nanti akan dikirim ke alamat Ibu. Terima kasih. Ibu ada yang mau disampaikan untuk closing statement? Ya, mulai sekarang kalau kita membuat apapun aktenya, sebaiknya kita minta lihat akte kelahiran yang nggak pernah dilihat itu untuk tahu status orang. Ada akte kelahiran, karena kalau akte kawin kan sekarang mungkin kawinnya tahun 2015 sudah nggak ada. Ya, kalau membuat keterangan waris sebaiknya lihat itu. Dan juga kalau bisa sih kita sayang kepada semua orang, biar agama apapun berbeda, tapi kita tetap bersatu. Jangan pilih-pilih mesti gini, mesti begitu. Ya, memikirkan wawasan kebangsaan kita bersatu, teguh. Ya, walaupun beda-beda kita tetap bersatu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bu Mili atas closing statement-nya. Kalau saya sebelum menutup, jangan lupa ya nanti kita akan foto bersama dulu, jangan pergi dulu. Kalau saya closing statement-nya mau kasih pantun ya Bu. Nah, baik sekali. Susana makan sate.
belinya pakai daun pare. Udah mau maghrib aja, sebentar lagi kita buka puasa. Tepuk tangan lah tuh. Satu lagi Bu, azan maghrib telah menggema. Suaranya hingga ke seberang sana. Untuk teman-teman semua, selamat berbuka puasa. Oke, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri diskusi ke-27 kali ini. Yuk, ada 110 tadi, udah sampai 140. Terus ya, kalau pencapir. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Bu. Yuk, 1. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yang ada aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya? Oke. Iya, yang paling bawah, yang di bawah paling kece. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dan selamat berbuka. Terima kasih Ibu Mili. Selamat sore. Dan selamat Paskah Ibu. Sampai jumpa lagi. Ya, Ibu. Ya semua. Ya, bye-bye.